Jemaat saya undang berdiri. Dalam nama Allah Bapa yang telah memanggil kamu bekerja untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan dalam dunia ini. Dalam nama anaknya Yesus Kristus yang bekerja untuk kebaikan dunia ini. Dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan hikmat kebijaksanaan agar kamu tetap melakukan pekerjaan dengan baik. Allah Bapa memberikan kekuatan dan hikmat serta damai sejahtera bagi kamu sekalian. Amin. Saudaraku, kini dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 20 ayatnya yang ke-13. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Kini mari kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kita dari Kidung Jemaat 15, ayat yang pertama dan yang kedua. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudaraku, kini dengarkanlah persembahan pujian dari Permata GBKP Bogor Barat yang ingin mengajak kita untuk jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Di atas dasar iman
terjadilah damai Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan terdalam bekerja bersama-sama, yang selalu mencukupi atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kini dengarkanlah pembacaan firman Allah pada bagian yang pertama, yang terambil dalam Pengkhotbah pasal 5, ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Demikian bunyinya. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kini mari bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita akan meminta pimpinan Roh Kudus agar menerangi kita saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh pengasihan, Bapa yang kami panggil dan sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami bersuka cita karena Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan yang selalu saja kami imani akan menjadi dasar dan pengokoh dalam kami menjalani kehidupan ini, terutama di masa-masa sulit seperti saat ini Tuhan. Itu sebabnya Bapa,
Karena kami sangat ingin memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon, karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan dengan kekuatan Roh Kudus untuk memahami kehendak-Mu yang dapat kami baca melalui firman Tuhan dan melalui perenungan pada saat ini, Bapa. Kiranya Roh Kudus juga menuntun dan memimpin hamba-Mu ya Tuhan, untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu atas kalian umat Tuhan yang beribadah pada saat ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarnya. Dan sekali lagi kami mengundang Roh Kudus hadir dan menguasai kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Minggu tanggal 21 Juni 2020, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang didasarkan pada Kitab Kisah Para Rasul pasal 16, ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai dengan yang ke-15, demikian bunyinya. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, satu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia, turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat hari Minggu. Salam untuk jemaat GBKP Bogor Barat dan jemaat GBKP Bogor. Salam juga kami sampaikan dari jemaat GKP Jabar Pemadi Bogor. Sungguh sebuah sukacita walaupun dalam keadaan seperti sekarang ini, kita sama-sama masih dirundung pandemi COVID-19, namun kita tetap bersyukur karena Tuhan tetap memberikan kita cara untuk kita tetap bisa beribadah bersama. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema etika bekerja, itu yang diberikan kepada saya. Namun saya ingin sedikit merubah tema ini, karena kalau bicara tema ini saya teringat Presiden kita, Pak Jokowi, yang motonya kerja, kerja, kerja. Maka saya ingin menjadikan temanya menjadi melayani adalah bekerja, bekerja adalah melayani. Bapak Ibu Saudara, tentu kita semua akan sepakat mengatakan bahwa dari sejak pertama bumi ada dan kehidupan manusia berlangsung, maka kerja menjadi sebuah keharusan. Karena kalau manusia ingin memenuhi kebutuhannya, dia harus melakukan sebuah aktivitas yang kemudian kita menyebutnya dengan istilah bekerja. Entah namanya mengambil buah untuk dipetik dan dimakan, itu adalah sebuah proses kerja. Apalagi kemudian kalau kita baca sejarah, awal mula manusia memulai yang namanya bekerja adalah dengan bercocok tanam dan berburu, baru kemudian memelihara hewan, dan terus berlanjut sampai dengan kerja yang ada saat ini. Artinya dalam proses kehidupan,
manusia butuh punya yang namanya semangat agar kerja tadi bisa disebut sebagai berhasil atau kerja yang berhasil. Dan semangat khusus yang dimaksudkan tadi adalah semangat yang harusnya mampu membangun kesadaran positif serta perilaku produktif kenapa dan mengapa saya harus bekerja. Kalau istilah ngetopnya orang-orang saat ini menyebutnya dengan istilah etos kerja. Nah, tema kita hari ini etika bekerja. Bicara bekerja, Alkitab mencatat bahwa dahulu ada beberapa kata tentang bekerja. Dan kebanyakan kata kerja atau bekerja yang tercatat di dalam Alkitab selalu memiliki arti yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena bukan artinya sekedar melakukan sebuah aktivitas. Seperti halnya kata melakah. Ini biasa dipakai memang untuk kehidupan orang Israel bicara tentang bekerja. Bahkan tukang bangunan saja disebut hanese melakah. Bekerja dalam artian melakah ini selalu punya arti melakukan sesuatu karena disuruh, tapi yang menyuruh Tuhan. Nah, disuruh Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, memang dari sejak awal Alkitab selalu mencatat khususnya perjanjian lama, karena bicara pekerja itu yang sering banyak muncul di perjanjian lama. Itu bicara tentang hakikat hidup, disuruh Tuhan berkarya, melakukan tanggung jawab kita, memelihara apa yang Tuhan beri. Maka disuruh Tuhan itu bukan sekedar bekerja, tetapi melakukan apa yang baik seperti yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul 16 yang kita baca tadi memang hanya ayat 11 sampai 15, tapi di sana kita ingin belajar melihat dari dua figur yang luar biasa. Satu namanya Paulus, satu namanya Lydia. Dua-duanya kita perlu belajar dari mereka tentang bagaimana mereka mensikapi hidup mereka dalam bentuk karya yang mereka kerjakan. Paulus, kalau Paulus kita semua pasti sudah sangat hafal bagaimana pelayanan beliau. Dan banyak, baik itu pendeta, majelis, pelayan-pelayan gereja, pasti meneladani Paulus dalam melakukan karya pelayanannya. Dan bagi Paulus, melayani itu adalah bekerja. Buktinya, dia totalitas melakukan pekerjaannya. Dengan penuh tanggung jawab dia melakukan pelayanannya. Catatannya, kita bisa melihat ada perjalanan pelayanan Paulus sampai 3 kali perjalanan pelayanan. Sementara kalau kita mencari informasi, Paulus itu bukan orang yang sehat walafiat, seperti mungkin saya atau pendeta Manik di tempat ini. Paulus ini punya kekurangan dalam hal berjalan. Sementara dia tidak menggunakan kendaraan pribadi untuk menjalankan pelayanannya. Tapi karena profesionalitas, karena tanggung jawab, Paulus berhasil melakukan tanggung jawab pelayanannya luar biasa. Setidaknya hari ini kita membaca tadi ada perjalanan dia menyeberang ke Makedonia, lalu kemudian sampai di Filipi. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lydia. Nah ini dia, ada apa dengan Lydia? Ditulis oleh Paulus, Lydia adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Kata penjual kain ungu hendak menginformasikan kepada kita bahwa untuk masa itu ada seorang perempuan namanya Lydia, disebut sebagai seorang penjual kain ungu. Tentu ini bukan hal yang biasa-biasa Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Apalagi zaman dulu, pada masa Rasul Paulus, tentu yang namanya perempuan itu bukan pada tempatnya untuk berada di tempat-tempat seperti halnya penjual, apalagi pemimpin dan sebagainya. Tapi lihat, Lydia adalah seorang penjual kain ungu. Alkitab mencatat ini ada sebuah usaha yang dilakukan oleh Lydia. Mungkin kalau kita nggak bisa bilang dia sebagai seorang pengusaha, ya dia mungkin businesswoman pada masa itu. Sampai Paulus menyebut dia spesifik,
penjual kain ungu. Ini kain yang bukan biasa-biasa. Ini kain yang spesial gitu ya. Jadi kalau sampai bisnisnya saja disebut, sepertinya Paulus hendak mengatakan Lydia ini seorang businesswoman yang berhasil pada masa itu, di masa di mana perempuan bukan pada tempatnya untuk berada kelihatan berhasil. Perempuan itu dulu tempatnya selalu kelas nomor 2. Tapi seorang Lydia, Ibu Lydia, menunjukkan dirinya adalah seorang yang mau berusaha. Orang yang mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Bahasa kerennya sekarang profesional. Dan yang luar biasa adalah buah pekerjaan Paulus yang juga sungguh-sungguh melayani, membuahkan Lydia. Disebut di ayat 14, Lydia sampai memperhatikan apa yang dikatakan Paulus sehingga dia pun membuka hatinya buat Tuhan sampai ia memberi dirinya dibaptis. Dan saking inginnya ia menunjukkan bahwa kepercayaannya kepada Tuhan sampai dia ingin mengapresiasi pelayanan Paulus dengan ia memaksa Paulus untuk singgah di rumahnya. Kata yang dituliskan adalah menumpang di rumahnya. Ini sama mungkin seperti Bapak Ibu Saudara, tentu sangat senang, sangat ingin kalau pendeta yang dikagumi, hamba Tuhan yang dikagumi, yang membuatnya tersentuh, tergerak hatinya untuk memandang kepada Tuhan, singgah datang ke rumahnya, apalagi sampai makan ke rumah kita, begitu. Nah, Ibu Lydia pun seperti itu. Bapak Ibu Saudara, nampak jelas di sini hari ini kita diajak betul untuk melihat bahwa kerja memang adalah anugerah. Kerja itu bukan kita yang mau, tapi itu adalah anugerah yang Tuhan beri. Karena ada catatan pertama, Tuhan menganugerahkan akal budi kepada manusia agar manusia bisa kreatif dalam mengerjakan bumi yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita dalam bentuk bekerja. Itu sebabnya saya mengatakan lewat belajar dari Lydia dan Paulus yang punya keseimbangan antara berbakti kepada Tuhan dan bekerja, maka dengan adanya keseimbangan antara Tuhan dan pekerjaannya, maka bagi mereka saya melihat bekerja adalah sebuah panggilan, itu yang pertama. Dan ini mungkin juga kita boleh belajar. Banyak orang bekerja hanya gara-gara mau cari uang. Nah, ini dia yang jadi persoalan. Makanya gak jarang orang bekerja ketika lihat gajinya gak sesuai, bosan, lalu mencelok sana, mencelok sini, sehingga orang mengatakan orangnya gak loyal. Padahal bekerja adalah sebuah panggilan. Dan kalau bicara panggilan, maka ada ketulusan, keikhlasan dalam melakukan pekerjaan itu. Ya bahasanya yang ngetop sekarang kan totalitas ya. Nah, bekerja sesungguhnya adalah panggilan, maka kita melakukannya dengan totalitas. Totalitas itu di dalamnya harus ada ketulusan dan keikhlasan. Kemudian yang kedua saya mengatakan bekerja adalah ibadah. Karena ibadah yang dalam bahasa Ibraninya disebut juga bahasa Arab abudah. Itu juga berarti perilaku bakti. Bakti itu juga adalah sebuah tanda kita bekerja, melakukan bakti terhadap Sang Pencipta yang telah menganugerahkan akal budi, bukan hanya otak untuk berpikir. Maka kalau ada orang yang mengatakan kerja mah urusan dunia, ibadah di gereja baru yang urusan sorgawi. Bapak Ibu Saudara, maaf, itu salah. Karena yang namanya bekerja juga adalah kita beribadah. Karena bekerja kita mensyukuri hidup yang Tuhan beri. Maka gak bisa yang namanya orang bekerja lalu dia tidak jujur dalam pekerjaan. Apalagi menyelewengkan tanggung jawab dalam pekerjaan, sehingga kita berlaku salah. Bahkan dipandang oleh pimpinan-pimpinan kita sebagai orang yang tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan, itu salah. Kenapa? Karena bekerja adalah kita sedang beribadah, menunjukkan bakti kita kepada Tuhan yang sudah menganugerahkan secara sempurna otak sekaligus akal budi bagi manusia. Lalu yang ketiga saya mencatat, sesungguhnya bekerja itu adalah pelayanan. Makanya saya agak bingung kalau ada orang yang bilang, aduh jangan bekerja terus dong, kapan melayani?
Atau Bapak itu memikirnya cuma pelayanan saja, nggak bekerja-bekerja. Saya selalu mengatakan bekerja dan pelayanan adalah ibarat mata uang yang ada sisi satunya dan sisi satunya lagi. Kenapa saya katakan begitu? Karena sesungguhnya ketika kita bekerja, apapun profesi kita, sesungguhnya kita sedang melakukan pelayanan kepada sesama. Kita sedang melakukan sesuatu yang baik bagi sesama. Kalau guru jelas, dia sedang melayani. Dokter jelas, dia sedang melayani. Tapi ahli komputer, apakah dia melayani sesama? Pasti orang bertanya begitu. Karena dia berhadapan-hadapan dengan komputer. Harusnya iya. Karena yang menggunakan teknologi komputer, menggunakan teknologi digital adalah manusia. Dan harusnya ketika semua dikerjakan bukan untuk menghilangkan manusia, tetapi memanusiakan manusia. Orang yang bekerja untuk membangun, entah itu gedung, entah itu rumah. Kita bertanya, apakah dia juga sedang melayani sesama manusia? Jelas, karena gedung atau rumah yang sedang dia bangun, itu diperuntukkan untuk manusia yang akan menggunakannya. Maka sungguh buat saya aneh kalau ada pemborong bangunan yang kadang-kadang mau nakal. Harusnya ketebalan diukur 5 cm atau didilkan 5 cm, dia hanya kerjakan 3 cm karena yang 2 cm masuk kantong. Buat saya ini sungguh sesuatu yang sangat ironis. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa pada saat yang sama dia sedang tidak melakukan hal yang baik bagi sesama. Ketika gedung itu runtuh, gedung itu cepat rusak, maka manusia-manusia yang menggunakannya menjadi menderita atau menjadi susah karenanya. Tapi kalau dia melakukan hal yang baik, tentu itu akan mendatangkan hal yang baik juga. Saya kalau ingat bangunan, saya ingat di Depok, karena saya tinggal di Depok cukup lama. Ada beberapa bangunan di kota Depok yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan saya yakin Bapak Ibu yang usianya atau kelahirannya di atas tahun 50-an, maksudnya 40-an, pasti sangat ingat, saya cuma dengar ceritanya, bahwa kalau orang-orang Belanda atau arsitek-arsitek Belanda itu kalau membangun, mungkin kalau bilang angkat jempol, 4 jempol kita akan acungi kepada mereka. Kenapa? Selain kejujurannya mereka mengerjakan, mereka pun mengerjakan detailnya dengan sangat rapi dan baik. Maka kenapa saya katakan Depok? Di Depok itu banyak bangunan-bangunan Belanda yang usianya ratusan tahun tapi masih kokoh. Bangunan arsitek sekarang baru usia 20-25 tahun sudah harus cepat-cepat direnovasi karena kalau enggak rubuh. Bapak Ibu Saudara, mungkin orang-orang pada waktu itu melihat bekerja adalah sebuah pelayanan. Karena saat dia melakukan sebuah pekerjaan dia sedang melayani sesama. Nah, untuk ini Bapak Ibu, agar kita bisa melihat bekerja sebagai sebuah panggilan, bekerja sebagai sebuah ibadah, bekerja sebagai sebuah pelayanan, maka perlu ada satu, ini pesan Pak Manik yang mau saya bawa, ada satu kata kunci kata beliau, untuk bekerja. Apa kata kuncinya? Yaitu sukacita dalam bekerja. Bukan keterpaksaan, bukan karena demi kebutuhan keluarga, bukan untuk cari uang, atau bukan untuk cari kaya. Maka kalau di dalam bekerja kita punya sukacita sesungguhnya, maka lihat kita adalah orang-orang yang akan punya dedikasi, motivasi, loyalitas tinggi dalam bekerja. Dan dedikasi, loyalitas, motivasi inilah yang akan membuat kita kreatif dan produktif di dalam bekerja. Untuk apa sih khotbah hari ini? Kok bicaranya tentang kerja, wong kita saja sedang pandemi. Bapak Ibu Saudara, kita memang saat ini dituntut kreativitas, dituntut produktivitas saat kita harus lebih sering di rumah. Karena pandemi yang ada. Apakah kita harus kalah dengan pandemi ini? Tentu sebagai orang Kristen kita akan katakan tidak boleh Bu Pendeta. Lalu kalau tidak boleh harus bagaimana? Kita harus tetap punya etos kerja yang benar. Etos kerja yang sumbernya dari firman Tuhan. Bukan sekedar kerja, tapi kerja adalah sebuah panggilan, kerja adalah sebuah ibadah, kerja adalah pelayanan yang di dalamnya ada unsur sukacita yang akan membuat kita bisa berpikir, apa yang kreatif, apa yang produktif. Sehingga kita nggak menjadi orang-orang yang melulu berkata, mana dong bantuan sosial, masih pandemi nih,
kita terdampak nih. Saya beberapa waktu yang lalu sempat lihat postingan jemaat, saya nggak tahu dia dapat dari mana. Saya baca gambar itu ada kelihatan kecil, tulisannya cuma Ramai. Berarti ada Ramayana. Saya nggak ngomongin Ramayananya kenapa, tapi ada warna merahnya. Lalu kemudian di depan itu ada gambar tas kulit yang mulai berjamur dan banyak jumlahnya. Yang mau saya sampaikan apa? Ketika saat saya lihat itu saya bilang, berarti itu barang-barang yang ada di mall yang berbulan-bulan tertutup banyak yang jamuran ya. Oh iya ya, di sana kan biasanya pakai AC. Tidak ada jendela, tidak ada ventilasi. Lalu bagaimana? Siapa yang akan mengurus itu semua? Waduh, kalau itu jamuran, berapa kerugian mereka? Artinya Bapak Ibu jangan buru-buru kita mengatakan saya rakyat kecil lah yang paling terdampak. Mereka yang bukan rakyat kecil pun terdampak. Bukan cuma Indonesia. Berapa puluh negara, berapa ratus negara yang mengalami pandemi ini pun semua terdampak. Lalu kita harus kalah? Tentu tidak. Lalu kita harus berteriak minta tolong, minta bantuan karena kita merasa yang paling susah? Itu salah. Karena Tuhan sudah memberi akal budi pada kita. Jangan buru-buru kita berteriak kepada sesama untuk bilang, woi, aku nih yang paling butuh dikasih beras. Tapi mari kita bilang sama Tuhan, Tuhan berikan aku kreativitas, berikan aku cara berpikir yang benar supaya aku tetap bisa produktif dan tidak mengeluh. Walau masih harus di rumah, harus bekerja di rumah, harus belajar di rumah, beri aku kreativitas Tuhan supaya aku tetap produktif, aku bisa menghasilkan dan syukur kalau aku masih bisa melayani sesamaku sekalipun kami masih harus tetap ada di rumah. Bukan berteriak-teriak minta tolong. Dan ini akan membuat kita menjadi pribadi jemaat Tuhan yang senantiasa mengucap syukur sekalipun situasi pandemi COVID-19 mungkin masih harus bersama-sama dengan kita. Selamat menjadi orang-orang yang tetap punya etika bekerja yang benar di tengah pandemi seperti sekarang ini. Karena percayalah dengan kesungguhan, sukacita dalam bekerja dan melihat bekerja sebagai panggilan ibadah dan pelayanan, maka pekerjaan kita adalah pelayanan. Dan pelayanan kita adalah pekerjaan kita. Selamat menjadi pekerja-pekerja Kristus yang kreatif, yang punya dedikasi tinggi, yang produktif, sehingga saatnya yang tepat Tuhan akan menunjukkan kita bukan orang-orang yang kalah, namun kita orang-orang yang terus diizinkan Tuhan dalam keadaan apapun, dalam susah senang kita tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang gigih, berjuang, berjerih payah. Karena pekerjaan yang ada padamu adalah karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Terlebih melalui firman Tuhan kami boleh diingatkan bahwa kami punya satu anugerah yang namanya pekerjaan, yang hendaknya dan seharusnya lah kami syukuri dalam sikap sungguh-sungguh melakukannya. Apapun pekerjaan itu tetap kami harus lakukan dengan profesional, bukan semata-mata demi orang lain atau demi pimpinan, tetapi demi rasa syukur kami dan atas rasa syukur kami karena Tuhan menganugerahkan pekerjaan. Dan ajar kami Tuhan untuk melihat bahwa melakukan pekerjaan itu adalah sebuah panggilan Tuhan. Bahkan itu adalah sebuah ibadah yang harus kami lakukan dengan sungguh. Karena pada dasarnya dalam kami bekerja kami pun melayani sesama yang artinya kami adalah melayani-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, sekalipun saat ini kami masih dalam masa-masa yang sulit, ajar kami untuk tetap mensyukuri pekerjaan kami, keadaan kami, sehingga kami diizinkan Tuhan punya kreativitas dan tetap produktif untuk mewujudkan syukur kami atas pekerjaan yang masih Tuhan percayakan pada kami di tengah situasi sulit dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya undang kita berdiri. Bersama gereja di segala masa dan tempat, mari kita ikrarkan kembali pengakuan iman percaya kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata,
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita akan mendengarkan kembali persembahan pujian Tuhan Bimbing Aku. Paduan suara Sora Pardis Bogor Barat akan menaikkan pujian Tuhan Bimbing Aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terus bekerja untuk kebaikan seluruh ciptaannya. Ia memanggil dan menyediakan pekerjaan bagi manusia sebagai saluran berkat Tuhan. Karena itu marilah kita mengucap syukur dan memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Firman Tuhan yang akan mendasari persembahan ucapan syukur kita terambil dari Roma pasal 12. Ayat yang pertama demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan, dan kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 450, ayat yang pertama dan yang ketiga, hidup kita yang benar. Saudara-saudara, kini mari kita bawa persembahan kita serta syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu bersama dalam doa syafaat dan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh pengasihan dan penuh dengan kemurahan, kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini di tengah masa-masa pandemi COVID-19, di hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, Tuhan masih mengizinkan kami untuk bisa menikmati ibadah. Sekalipun kami harus melakukannya di rumah kami masing-masing dan melalui ibadah online seperti ini. Ini pertanda bahwa Tuhan masih tetap ada untuk memberikan penguatan, memberikan dampingan dan bimbingan agar kami anak-anak Tuhan diberi Tuhan kemampuan untuk bisa melewati masa pandemi ini dengan benar. Terlebih kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang juga sudah boleh menguatkan kami, meneguhkan langkah kami sebagai orang percaya untuk bisa bekerja dengan benar sekalipun di tengah situasi sulit seperti ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena anugerah kesehatan masih Tuhan percayakan di tengah virus luar biasa menyebar saat ini. Kalau ada di antara kami yang mungkin saat ini mengalami kelemahan fisik, kami percaya Tuhan juga akan menolong agar kami diberi Tuhan pemulihan dan kesehatan. Namun kami tetap bersyukur karena di tengah masa sulit ini kami masih melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Terlebih kami bersyukur untuk jemaat Tuhan GBKP Bogor Barat dan GBKP Bogor, persekutuan umat Tuhan yang masih Tuhan pelihara sekalipun di tengah masa pandemi seperti ini. Tuhan, walaupun mungkin kami beberapa waktu ini tidak bisa bertemu muka dengan muka, walaupun kami tidak bisa bersama-sama duduk di gerejamu untuk beribadah bersama, namun kami percaya Tuhan akan tetap menjaga kasih di antara kami, baik pendeta jemaat, majelis jemaat, pengurus-pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu, dan semua warga jemaat diberi Tuhan kekuatan, diberi Tuhan keteguhan untuk bisa terus mengikat tali kasih di antara kami, sehingga walaupun kami tidak bisa ada dalam
kegiatan-kegiatan gerejawi bersama, namun kami tetap saling mengasihi, saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu terbukti sampai hari ini, sekalipun banyak jemaat Tuhan juga mengalami dampak, namun kami bisa saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain. Dan karenanya Bapa, biarlah tali kasih ini membuat kami terus mengingat betapa kasih Tuhan besar sehingga kami harus saling mendukung terhadap sesama umat Tuhan, terhadap sesama jemaat Tuhan. Sehingga tidak boleh kami membiarkan ada jemaat Tuhan yang harus menunggu diberi atau dibantu. Karena pada saat yang lain kami bersama sebagai umat Tuhan juga punya tanggung jawab terhadap masyarakat di luar sana yang memerlukan bantuan dan uluran tangan di tengah kesulitan ekonomi seperti saat ini. Karena itu Bapak, Engkau memberkati pelayanan pendeta jemaat, majelis jemaat, pengurus-pengurus komisi di tempat ini Bapak. Agar mereka secara kreatif, inovatif bisa membangun atau bisa mempersiapkan kegiatan-kegiatan gerejawi meskipun via online yang kreatif, yang bisa membangun iman percaya jemaat Tuhan dan yang tetap memberikan kebutuhan rohani yang diperlukan jemaat Tuhan di tengah masa pandemi seperti saat ini Bapak. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami juga ingin menyerahkan pergumulan umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di lingkungan jemaat GBKP Bogor Barat dan GBKP Bogor. Kalau ada di antara kami Tuhan yang saat ini terdampak secara ekonomi, mungkin kami harus mengalami kesulitan karena usaha kami menjadi terhenti, pekerjaan kami juga menjadi terhambat, atau bahkan mungkin ada yang kami ter-PHK sehingga tidak bisa bekerja kembali. Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kesabaran, dan bukan hanya itu Bapak, beri kami kreativitas Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berharap berserah pada Tuhan, Tuhan akan memberikan langkah-langkah baik untuk kami, agar kami bisa tetap mencari apa yang menjadi kebutuhan keluarga kami, sehingga kami tetap diizinkan bisa melihat besarnya kuasa dan kasih Tuhan terhadap keluarga dan rumah tangga kami, dan pada akhirnya kami bisa melihat kuasa dan kasih Tuhan bagi gereja, dan kuasa kasih Tuhan yang nyata bagi masyarakat dan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kalau ada jemaat-jemaat kami yang mungkin mengalami kelemahan fisik karena sakit, Tuhan yang menolong. Namun izinkan Tuhan, jauhkan jemaat Tuhan dari COVID-19 ini Bapak. Karena virus corona ini begitu mudah tersebar. Bahkan banyak ahli yang mengatakan kalau kami tidak bisa tertib, maka mereka pun juga tidak akan tahu kapan wabah ini berakhir. Karena itu Bapa, bersama dengan kami mohon perlindungan-Mu agar kami tidak mengalami terdampak atau terpapar virus COVID-19. Bersama dengan itu ajar kami Tuhan sebagai umat Tuhan boleh menjadi contoh-contoh baik yang tertib dengan protokol kesehatan yang sudah diberikan dan dianjurkan pada kami. Biarlah kami melihat itu bukan langkah mempersulit hidup kami, atau bukan langkah menghambat pekerjaan kami, namun biarlah kami boleh melihat itu sebagai cara kasih Tuhan menolong kami, agar kami terbebaskan atau dijauhkan dari virus yang berbahaya ini Bapa. Terutama Tuhan, ajar kami umat Tuhan yang masih memiliki putra-putri yang masih kecil. Sungguh Tuhan, demi kami mendengarkan banyak informasi bahwa banyak anak-anak di Indonesia mudah terkena virus ini. Maka selaku orang tua, ajar kami untuk bisa menjaga anak-anak kami Tuhan dengan baik, mendidik anak-anak kami dengan baik, dan memberi teladan pada mereka tentang harus hidup bersih dalam segala hal, dan mau menjaga diri dengan baik agar anak-anak kami pun tidak terkena virus itu Tuhan. Karena kami sungguh rindu anak-anak kami tidak mengalami hal-hal yang mengganggu pertumbuhan jiwa mereka, jasmani mereka, kesehatan mereka Bapa. Karenanya tolong kami, terutama kami selaku orang tua, agar bisa menjaga anak-anak agar jauh dari wabah ini Tuhan. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi. Kami ingin doakan untuk mereka, pejuang-pejuang di garda depan COVID-19. Baik itu para dokter, perawat, Tuhan, Engkau yang lihat mereka. Engkau yang tahu hati mereka dan ketulusan hati mereka melayani mereka yang sakit. Sekalipun mereka yang sakit dengan COVID-19, mungkin banyak dari mereka yang tidak mau ikut aturan.
Dan pasti itu mendatangkan keresahan, kejengkelan hati dari para medis. Namun Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini kami bisa boleh mendapati dokter dan perawat yang punya hati baik, mau melayani. Itu sebabnya Bapa, lindungi mereka Tuhan. Kuasa-Mu membungkus mereka agar mereka dijauhkan dari virus ini, karena mereka mau dengan hati melayani orang-orang yang sakit. Bahkan sakit yang berbahaya seperti ini. Terima kasih Tuhan. Untuk kami semua, warga masyarakat Indonesia, tolong Tuhan agar kami semua mau mendisiplin diri dan diberi Tuhan kesadaran agar kami tidak menjadi orang-orang yang memberikan kesulitan lebih besar bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Kami mau menjadi warga yang ikut bersama-sama menghentikan wabah ini dengan cara tertib protokol kesehatan. Itu sebabnya Bapak, tolong kami bangunkan kesadaran pada kami semua Tuhan, terutama anak-anak Tuhan, agar kami tidak membuat Indonesia semakin hari semakin susah dan juga dunia semakin susah. Dan ajar kami untuk semuanya bisa melihat ketika kami tertib dengan protokol kesehatan, itu tandanya kami juga tertib untuk aturan yang Tuhan beri kepada kami untuk menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani ibadah online pada minggu ini. Baik pemandu pujian, organis, majelis yang bertugas, maupun juga kameramen, mereka yang mendampingi terlaksananya ibadah online ini, Tuhan yang memberkati. Dan biarlah semua yang kami lakukan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan di sepanjang minggu ke depan, segala karya kami, baik kami yang bekerja di rumah, anak-anak yang bersekolah di rumah, maupun kami semua yang lebih banyak beraktivitas di rumah, Tuhan menyertai dan melindungi di sepanjang minggu ini. Tolong kami agar lebih bisa menjaga keluarga kami dan menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bersama dengan doa kami pun ingin menaikkan persembahan syukur yang sudah kami kumpulkan bersama. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini Bapa, menjadi berkat bagi setiap pelayanan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan, baik itu jemaat Tuhan GBKP Bogor Barat maupun GBKP Bogor. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepadamu. Dan ajar kami Tuhan untuk bisa memberikan persembahan Tuhan yang jauh lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Terlebih ajar kami untuk bisa memberikan persembahan tubuh kami sebagai persembahan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami bawa dan naikkan seluruh doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita semua berdiri dan bersama-sama kita menaikkan lagu dari PKJ 165, ayat yang pertama dan yang kedua, Janji yang Manis. Walau lemah hidupku penuh
Mari bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, pergi dan bekerjalah dengan baik, sebab Allah bekerja di dalam kamu, supaya kamu dimampukan menjalankan pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu, terimalah berkat Tuhan. Allah yang telah memanggil kamu ke dalam kemuliaan-Nya yang kekal di dalam Yesus Kristus akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sekalian. Bagi Dialah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu dan jangan lupa, Tuhan tetap ingin kita menjaga kesehatan kita. Kita lebih tertib ada di rumah. Kalau kita harus bekerja dari rumah, bekerjalah dari rumah. Anak-anak tetap belajar di rumah, tetap sukacita bersama keluarga. Karena Tuhan menyertai setiap orang yang mau tertib bersama dengan Tuhan, membuat kita semua sehat. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Dari saya Pendeta Kristiana bersama Jemaat GKP Jabar Pemadi Bogor. Tuhan memberkati.